dasar pengampunan dosa bagi keselamatan kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dan dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Dasar Pengampunan Dosa bagi Keselamatan Kita. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Ibrani pasal 9 ayat 22. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan di atas memperlihatkan kepada kita bahwa pengampunan dosa yang Allah anugerahkan kepada kita memiliki dasar yang kuat, sehingga Allah harus mengampuni kita. Ibrani pasal 9 ayat 22 mengatakan bahwa pengampunannya berdasarkan pada darah. Allah yang kita percayai adalah Allah yang adil benar. Allah tidak dapat mengampuni dosa tanpa sebab. Dalam Yeskiel pasal 18 ayat 4 mengatakan bahwa keadilannya menuntut semua yang berdosa harus mati. Kalau tuntutan keadilannya tidak dipenuhi, keadilannya tidak mengizinkannya mengampuni dosa orang berdosa. Namun, karena Tuhan Yesus telah mati dan menumpahkan darah di atas salib sesuai dengan keadilan Allah, dan dengan demikian memenuhi tuntutan keadilan Allah, Allah dapat dengan sah mengampuni dosa-dosa mereka menurut keadilannya. Tuhan Yesus berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa." Karena darah Tuhan Yesus tertumpah bagi manusia menurut keadilan Allah, dan dengan demikian memenuhi tuntutan keadilan Allah, maka darahnya itu menjadi dasar pengampunan dosa-dosa kita yang percaya kepadanya. Di pihak Allah, pengampunan dosa telah Allah rampungkan melalui dirinya sendiri datang menjadi seorang manusia yang bernama Yesus. Di pihak kita, respon kita perlu menerima pengampunannya. Dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 47 berkata, pertobatan untuk pengampunan dosa. Firman ini menjelaskan bahwa langkah pertama kita menerima pengampunan dosa adalah melalui bertobat kepada Allah. Langkah kedua kita menerima pengampunan adalah percaya. Siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapatkan pengampunan dosa, yang terdapat dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 43. Saudara-saudari, di pihak negatif, bertobat adalah berpaling dari dosa-dosa. Sedangkan di pihak positif, percaya adalah percaya ke dalam Kristus. Percaya ke dalam Kristus adalah masuk ke dalamnya dan bersatu dengannya. Inilah langkah kedua untuk menerima pengampunan dosa oleh Allah. Langkah ini langsung menyusul pertobatan. Ketika kita memiliki sikap yang demikian, kita pasti memperoleh pengampunan dosa, dan hasil pengampunan dosa adalah pertama, kita akan menjadi orang yang takut akan Allah. Dalam Mazmur pasal 130 ayat 4 berkata, takut akan Allah, tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Pengampunan dosa membuat kita takut akan Allah. Semakin kita menikmati pengampunan dosa, kita akan semakin takut akan Allah. Dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 47 berkata, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak mengasihi. Hasil yang kedua dari pengampunan dosa adalah kita menjadi orang yang mengasihi Dia. Perkataan di atas diucapkan oleh Tuhan terhadap perempuan berdosa yang telah diampuni dosa-dosanya. Klausa, sebab ia telah banyak mengasihi, tidak mengacu kepada alasan Tuhan mengampuninya, melainkan mengacu kepada kesaksian bagaimana dia diampuni oleh Tuhan. Kasihnya yang besar kepada Tuhan menunjukkan bahwa dia banyak mendapat pengampunan. Semakin kita diampuni oleh Tuhan, kita akan semakin mengasihi Tuhan. Maka mengasihi Tuhan adalah akibat diampuni oleh Tuhan. Puji Tuhan, oleh karena darahnya kita beroleh penebusan melalui kita bertobat dan percaya. Hasil dari kita menerima pengampunan dosa akan membawa kita menjadi
orang yang takut akan Dia dan mengasihi Dia. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 9, Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Perkataan di atas menunjukkan kepada kita bahwa pencucian dosa kita terjadi segera setelah pengampunan dosa kita. Ketika Ia mengampuni dosa kita, Ia pun mencuci kita dari dosa. Mazmur 51 ayat 9 berkata, "Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih dari salju." Dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 berkata, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Saudara-saudari, ketika Allah mengampuni dosa kita, Ia membebaskan kita dari hukuman dosa. Ketika Allah mencuci kita dari dosa, Ia menghapus bekas dosa kita. Kalau hanya ada pengampunan dosa dan tidak ada pencucian dosa, walaupun dosa kita diampuni, bekas dosa kita masih ada. Pengampunan adalah prosedur hukum, sedangkan pencucian adalah pembersihan fakta. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 7, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Pencucian dosa oleh Allah memiliki dua aspek. Yang pertama di aspek posisi di luar kita, sedangkan yang lain di aspek sifat di batin kita. Pencucian dosa secara luaran dan posisi digenapi dengan darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus, manusia Allah, secara luaran dan posisi mencuci kita dari semua dosa. Dalam Ibrani 1 ayat 3 berkata, setelah selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Perkataan di atas mengacu kepada Tuhan Yesus yang mencuci kita dari dosa di hadapan Allah, sekali untuk selamanya, dengan mencucurkan darahnya di salib, sehingga secara posisi kita bersih di hadapan Allah dan hukumnya. Dalam Ibrani 9 ayat 14 berkata, darah Kristus menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Darah Tuhan tidak menyuci hati kita, tetapi mencuci hati nurani kita, karena darah Tuhan mencuci kita dari dosa di hadapan Allah dan hukumnya. Maka darahnya juga mencuci hati nurani kita, sehingga kita dapat dengan berani melayani Allah yang hidup. Saudara-saudari, di dalam Titus pasal 3 ayat 5, permandian kelahiran kembali. Dan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 11 berkata, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan dalam roh Allah kita. Kedua ayat di atas menyinggung hayat Allah yang melahirkan kembali kita dan mencuci bersih diri kita oleh rohnya. Itulah pencucian batini di dalam sifat kita dengan hayat dan rohnya. Ketika kita dilahirkan kembali, kita menerima hayat Allah dan roh Allah tinggal di dalam kita. Ketika hayat Allah bertumbuh di dalam kita dan rohnya bergerak di dalam kita, terjadilah fungsi metabolis yang menyingkirkan dan mencuci bersih kenajisan di dalam sifat kita, watak kita. Jadi kita menikmati pencucian dosa dalam keselamatan sempurna Allah di posisi luar kita dan di dalam sifat batini kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas keselamatan sempurna yang Engkau anugerahkan kepada kami. Engkau telah mengampuni kami. Engkau juga telah menyucikan kami oleh darah-Mu, sehingga kami beroleh dibenarkan di hadapan Allah dan di atas hati nurani kami. Tuhan, kami mau percaya kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai-mu.